Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kita hari ini bisa bersama-sama kembali untuk menggali firman Tuhan secara berkala. Sebelum kita membahas firman Tuhan lebih dalam, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk naikkan pujian ini sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan baik, Tuhan luar biasa atas hidup kita. Ia sangat mengasihi setiap kita. Angkat pujian ini dengan segenap hati. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Sampai hidupku ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Ku bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Haleluya, ya Rob, ya Tuhan, Rajaku. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Rob, Engkau saja yang kami sembah, yang kami muliakan Tuhan, yang kepadamu kami bergantung Tuhan dan berharap. Hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar suara-Mu. Taruh hikmat-Mu atas kami. Biarkan firman-Mu mengajar kami, menyatakan kesalahan kami dan mendidik kami hidup dalam segala kebaikan. Terima kasih ya Roh Kudus, ajar kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang hari ini kita bisa kembali lagi untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan secara seksama. Saya percaya ketika kita mengerti dan memahami firman Tuhan, kita akan terhindar dari yang namanya kesesatan. Kita boleh berjalan dalam setiap jalan-jalannya Tuhan. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara hari ini memerlukan firman Tuhan untuk menuntun setiap jalan kita, untuk menerangi setiap langkah kita. Mari persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita akan buka di kitab Markus pasal yang ke-12. Kita sudah sampai di ayat yang ke-28 sampai yang ke-34. LAI memberikan sebuah tema perikop kita hari ini,
hukum yang terutama. Mari kita baca mulai dari ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dari perikop ini kita akan belajar sesuatu yang menjadi yang terutama dari semua hukum. Karena kalau kita tidak melakukan berdasarkan hukum yang terutama ini, maka semua yang kita lakukan akan berakhir dengan sia-sia. Kita tahu ada 3 hal yang terbesar yang akan memiliki nilai yang kekal. Yang pertama adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan Alkitab mencatat yang terbesar adalah kasih. Waktu ahli Taurat datang dan menyaksikan orang-orang Saduki dan Yesus bersoal jawab tentang kebangkitan, seorang dari ahli Taurat ini memiliki sebuah kerinduan untuk mengerti dan memahami. Dan waktu Tuhan Yesus memberi jawab, ia sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu ia bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang terutama? Hukum itu adalah kasih. Ayat yang ke-30 berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dari ayat ini Tuhan mengajarkan setiap kita tentang bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Tuhan inginkan bahwa kita harus mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Artinya bahwa jika kita mau mengasihi Tuhan, Tuhan ingin totalitas dari seluruh hidup kita itu kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, maka seluruh hidup kita harus terekspresi sebagai bentuk dari sebuah tindakan kasih. Ingat, kasih itu bukan sekedar kata-kata, tapi kasih itu sebuah tindakan nyata, konkret kepada Tuhan. Itu hukum yang terutama. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah setiap kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita? Atau apakah kita setengah-setengah? Tuhan inginkan 100% dari seluruh hidup kita itu kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Lewat apapun yang kita lakukan, maka itu harus atas dasar kasih kepada Tuhan. Waktu kita bekerja, melakukan aktivitas apapun, pastikan bahwa yang kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita melakukannya untuk Tuhan. Dari ayat ini kita juga diajarkan bagaimana cara kita mengasihi sesama. Alkitab mencatat kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini mengasihi Tuhan, menganggap diri mengasihi Tuhan, tapi mengabaikan orang-orang lain, maka sebenarnya kita sedang tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati.
Seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau kita melakukan sesuatu, maka dasarnya adalah kasih kita kepada Tuhan. Hal yang sama jika kita mengasihi orang lain, sesama kita. Kita juga harus mendasarinya karena kita mengasihi Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi diri kita. Bukankah setiap kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Ketika kita menyadari betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, betapa luar biasanya kita diciptakan Tuhan, bagaimana Tuhan sangat mengasihi setiap kita, maka kita akan mampu untuk mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Bukankah kita tidak ingin bahwa kita mengalami sesuatu yang buruk? Bukankah kita rindu untuk kita menikmati segala yang baik, kita memperlakukan hidup kita secara baik dan yang terbaik, memberikan yang terbaik buat hidup kita? Jika Bapak Ibu Saudara mengasihi diri saudara, maka saudara akan mampu mengasihi orang lain sama seperti saudara mengasihi saudara. Atas dasar karena kita mengasihi Tuhan. Itu hukum yang terutama, tidak bisa dipisahkan. Setiap kita yang mengaku mengasihi Tuhan haruslah mengasihi orang lain dan mengasihi diri sendiri. Melihat dan memandang kita sama seperti Tuhan memandang kita, dan melihat orang lain sama seperti Tuhan memandang orang lain dan sesama kita. Itu cara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hal yang kedua, kita akan berbicara tentang kerajaan Allah. Dari ayat ini dikatakan bahwa ahli Taurat itu membenarkan apa kata Tuhan. Waktu ahli Taurat ini bertanya tentang hukum yang terutama, Tuhan menjawab tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan ahli Taurat ini membenarkan, dan Tuhan memberikan sebuah jawab seperti ini. Ayat yang ke-34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Sebuah pertanyaan hari ini saya pertanyakan buat Bapak Ibu Saudara. Seberapa jauh Bapak Ibu Saudara dari kerajaan Allah? Alkitab mencatat di kitab Matius pasal 6 yang ke-33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Berapa jauh hari ini kita dengan kerajaan Allah? Sesungguhnya ketika kita mengerti sebuah kebenaran, maka kita berada dekat dengan kerajaan Allah. Ketika kita membiarkan firman itu bertata dan menguasai hidup kita, maka kita sedang berada dekat dengan firman Tuhan. Sama seperti Tuhan memberikan sebuah pernyataan waktu ahli Taurat ini membuka hatinya untuk menerima sebuah kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan surga. Hari ini banyaknya firman yang kita mengerti, yang kita hidupi, itu tandanya kita tidak jauh dari kerajaan Allah dan kita tinggal dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, firman yang berkuasa atas hidup kita. Jika setiap firman yang Bapak Ibu Saudara dengar hari ini, membiarkan firman itu menguasai hidup saudara dan menuntun setiap langkah saudara, itu tandanya bahwa kita sedang hidup dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah begitu dekat, dan Tuhan taruh itu dalam hati kita dan dekat dalam mulut kita, sehingga kapanpun kita bisa hidup dalam kerajaan Allah, penuh dengan damai sejahtera, ketenangan, keamanan, karena Tuhanlah yang bertata dan berkuasa atas hidup kita. Dua hal yang kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang kedua adalah seberapa jauh kita dari kerajaan Allah. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dan saya hidup dalam kerajaan Allah dan hidup dalam kasih Kristus. Karena Allah adalah kasih, maka dengan tinggal dalam kerajaan Allah, maka kita tinggal dalam kasih itu. Karena kasih itu yang terutama. Apapun yang kita lakukan, kiranya kita dasari dengan sebuah kasih kepada Bapa di surga.
kepada Tuhan dan kepada sesama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Sedikit Bapa, hamba menyampaikan apa yang hamba bisa sampaikan. Hamba berdoa, Roh Kudus tolong setiap kami untuk mengerti. Ajar setiap pribadi kami Tuhan untuk mengerti. Buat kami berlimpah-limpah kasih-Mu Tuhan. Dan buat kami hidup selalu dalam kerajaan-Mu. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini, jika Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang pahit, Tuhan akan memberikan hal-hal yang manis dalam hidup setiap kita. Jika Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan, Tuhan beserta dengan saudara dan memberikan jalan keluar buat saudara. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara sedang sakit, terimalah kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan akan mengangkat kita terus naik jadi kepala dan bukan ekor. Karena damai sejahteranya itu akan menyertai kita senantiasa sampai sepanjang masa. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.